Di sini ada luka kayak patah ya, luka patah. Terus di bagian punggung belakang sampai membiru, bekas suntikan. Bentuk-bentuk fisiknya kita udah bisa berasumsi ya. Seperti tadi lebam-lebam, kemudian ini ada bekas paku gitu. Cuman otopsi yang bisa menyatakan apa yang menyebabkan dia mati. Pasti anak saya dibunuh. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan itu orang yang punya kuasa. Entah dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh beda ya. Jauh beda. Kalau dulu bilang aja tidak merdeka. terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, selamat bertemu kembali. Kita tetap seperti pada awal misi dan visi yang akan kami usung, membicarakan atau membedah berbagai persoalan sosial, politik, budaya, hukum, dan kriminal yang terjadi di Aceh maupun nasional. Untuk pertemuan malam ini, kami mengundang seorang ibu yang putranya tewas atau meninggal dunia, yang menurut perhitungan sementara atau dugaan sementara secara tidak wajar. Peristiwa ini terjadi pada 28 September 2023 lalu di Biren. Almarhum bernama Hari Juanda, merupakan putra dari pasangan Sudisman dan Ibu Ijra Dadian Laili. Seperti layang-layang yang putus di bawah angin tak kemana, akhirnya peristiwa ini, kasus ini tersangkut atau disambut oleh Pak Putra Safriza, perwakilan dari 911 Hotman Paris di Aceh. Setelah turun tangan atau ditangani oleh 911 ini, secara perlahan kasus ini mulai terungkap. Berbagai macam dugaan-dugaan, asumsi-asumsi ketidakwajaran dari tewasnya Hari Juanda mudah-mudahan cepat atau lambat akan terkuak. Untuk itu malam ini saya mengundang langsung Ibu Ijra, orang tua dari Hari Juanda dan perwakilan dari 911 Hotman Paris untuk Aceh, Bung Safriza. Kita ingin bedah, kita ingin tanya seberapa jauh sudah penanganan ini. Assalamualaikum Pak Putra. Assalamualaikum Bu. Salam. Saya mulai sama Ibu dulu ya, karena ini anaknya. Ini Bu sudah masuk sekitar 70 hari ya? Iya, 70 hari. Anak Ibu pergi Iya. untuk selama-lamanya. Iya. Selama 70 hari ini, kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan? Ya sedih Pak, Sedih Bu ya? karena belum ada titik terang. Iya. Misalnya. Menurut Ibu sendiri, biasanya feeling Ibu itu lebih kuat. Iya. Dan tidak ada hijab kalau dalam agama Bu ya. Ibu sendiri merasakan anak Ibu pergi ini apa wajar atau tidak wajar? Tidak Pak. Tidak wajar Bu ya. Gimananya Ibu tidak wajar? Waktu saya ditelepon anak suruh ke rumah sakit. Iya. Saya lihat anak saya kan dipegang nih rame-rame. Iya. Siap dipegang, saya lihat dari jauh. Terus saya pegang tangannya. Iya. Saya pegang terus ini dilepas ya sama orang ini, dilepas sama yang perawat. Ada saya lihat perawat. Ini rame lah, ada berapa orang yang pegang-pegang dia tuh dilepas. Terus saya pegang tangannya, saya tanya, Ari, saya tanya, Ari dibunuh nak ya, saya bilang tuh, Ari jatuh apa dibunuh nak, saya bilang tuh, buka mata nak, buka mata, saya bilang kayak gitu. Iya. Dia buka sedikit keluar lah air matanya, tutupnya lagi, buka nak, tuh Ari dibunuh nak ya, ditutup ya. Iya. Pasti anak saya dibunuh. Almarhum anak keberapa Bu? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 8 bersaudara. 8 bersaudara. Iya. Almarhum kerjanya apa sebelumnya? Parkir Parkir di di rumah sakit. rumah sakit Dr. Fojia. Iya. Jadi berarti belum punya anak? Belum, baru ya? setahun nikah. Baru setahun menikah Bu ya. Baik, ini saya juga agak terhanyut juga nih. Saya 13 bersaudara Bu.
Saya anak ke-12 dari Karena Bang Joshua. ya anak dia. Nah, ya memang kehilangan Bu ya. Sekarang saya ke Bang Putra lah. Bang Putra, secara hukum bagaimana sudah penanganannya? Apa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Biren terhadap kasus ini? Baik, sebelumnya ketika ibu beserta keluarga ke Banda Aceh, Iya. jumpai perwakilan dari tim Hotman yang ada di Aceh, kita mengambil kronologis ya, keterangan perkara. Setelah itu kita nggak menunggu lama, langsung ke Biren. Iya. Itu terhitung 48 hari perkara belum ada titik terang di proses penyelidikan. Bahkan informasi dari pihak keluarga ini laka tunggal. Celaka tunggal. Iya. Laka lantas tunggal. Ya, laka tunggal ya. Dia meninggal dengan sendirinya di atas kendaraannya. Dikarenakan ibu dari keluarga TNI, kita juga menyarankan ibu mendapat perbantuan hukum dari Kakumdam Iskandar Muda. Alhamdulillah respon sangat baik, mereka respon cepat. Bersama-sama kita turun ke Biren. Kita ingin menanyakan sejauh mana sudah proses berjalan. Terus juga kita ingin melihat di TKP ya, jenazah ditemukan. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang melihat dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, kita berkeyakinan kalau ini bukan laka tunggal. Bukan laka tunggal. Bukan laka tunggal. Tapi di sini diawali dengan penganiayaan ya. Yang alhamdulillahnya tidak lama kemudian status perkara mulai meningkat. SP2HP dikeluarkan oleh pihak Polsek. Polsek daerah mana ya itu? Kota Juang ya? Kota Juang ya. Kota Juang. Itu yang awalnya informasi yang kita dapatkan dari keluarga, ini perkara laka tunggal, menjadi 351 penganiayaan. Nah, saat ditemukan katanya Bu, sepeda motornya juga nggak apa-apa ya? Mayatnya itu gimana? Tergeletak di pinggir jalan? Di pinggir jalan, di atasnya Sepeda motornya? sepeda motornya di atas. Tapi sepeda motornya nggak ada, nggak usah kan apanya patah, rusak gitu. Lecet pun tidak, Pak. Biasanya kalau Iya. laka lantas itu pastilah ya. Ya di situ saya timbul curiga gitu. Oh, anak saya ini bukan. Nah, setelah ibu itu sampai ke rumah sakit, setelah bertemu itu, kemudian almarhum menghembuskan nafas yang terakhir. Belum. Oh, belum? Belum. Nah, setelah beliau meninggal, apa yang ibu lihat dari bentuk tubuh? Apa bekas penganiayaan atau bekas apa aja? Oh, bekas ini Pak, waktu dia kan bawa pulang ke rumah. Setelah bawa pulang ke rumah, saya kan nggak enak nih, perasaan saya nggak enak. Saya periksa, kok hidungnya nih kok lain. Saya Patah, panggil Boni, Bon, nak, sini nengok hidungnya kok kenapa? Terus coba di belakangnya ini kenapa? Saya bilang kayak itu kok biru-biru. Coba kamu foto. Nanti pas bawa mandi jenazahnya, saya suruh foto sama adiknya. Itulah dipoto sama adiknya. Ya. Ternyata di belakangnya, ini di tangannya ada bekas suntikan. Di sini lembab semua. Iya. Pak Putra ada di visum almarhum? Ada. Sudah. Gimana hasil visum? Hasil visumnya trauma benda tumpul, dan kita juga udah bawa resume medisnya dari rumah sakit ya. Kemarin kita mintakan ke pihak rumah sakit, kita minta dibacakan oleh dokter yang kita kenal. Jadi untuk peristiwa laka lantas ini jauh, sangat jauh. Terus ya berdasarkan bukti-bukti foto, bahkan foto kendaraan juga ada. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kondisi jenazah. Di sini ada luka kayak patah ya, luka patah. Terus di bagian punggung belakang sampai membiru, bekas suntikan. Di sini di bagian kepala ada bocor kayak bekas paku. Nah, jadi dari situ kita bisa berangkat bahwasanya seperti apa ini perkara bisa dikatakan laka tunggal. Tapi kita masih bekerja sama ya dengan pihak Polres. Sekarang perkaranya sudah ditangani sama pihak Polres dengan tim penyidiknya, komunikasi yang baik kita bangun. Alhamdulillah perkara sudah semakin terang. Dan hari ini kita meminta mewakili daripada keluarga jenazah untuk dilakukan otopsi. Harus dong. Cuman otopsi yang bisa menyatakan apa yang menyebabkan dia mati. Terhitung 70 hari sampai hari ini. Bentuk-bentuk fisiknya kita udah bisa berasumsi ya. Seperti tadi lembam-lembam, kemudian ini ada bekas paku gitu ya. Ya, justru kita berangkat dari situ. Nah, kita dari keterangan awal yang kita terimakan, di mana kondisi jenazah, kita lihat pakaian yang dibawa dan sebagainya.
Nah, justru kita berangkat dari situ kita juga menimbulkan keraguan ya kalau ini dikatakan laka tunggal. Berarti 911 ini masuk dari nol ya? Dari kabur gelap gitu ya? Iya, dari ya sebenarnya di kondisi lokusnya kita ada di Biren ya, walaupun masih dalam wilayah Aceh tapi bukan di provinsi, yang kita masih berbase di provinsi. Awalnya kita berpikir memang ini agak berat dari segi waktu dan lain sebagainya, apalagi kita masih ada perkara yang lagi kita tunggu putus ya. Tapi karena saya ngelihat datangnya seorang ibu ya, yang menceritakan bagaimana ketika pulang. Ya, bagaimana kronologis sehingga Ibu Ijra ini bisa ke 911 Hotman Paris perwakilan Aceh ini gimana? Jadi ada tim kita, kebetulan anak ibu yang suaminya itu tentara, berkomunikasi minta bantuan. Terus kita coba duduk rapat, kita meeting, kita lihat. Cuma karena berbicara lagi di luar provinsi ya, ya silakanlah untuk ibunya datang kemari katanya ingin memberi kronologis perkara. Ya jujur Pak Saleh, kalau saya ngelihat seorang ibu datang dengan puluhan kepasrahan ya. Kalau seandainya di kita pun waktu itu tidak terjalin ini ya, seorang ibu yang pulang rasa pasrah ya. Jadi kita sepakat sama tim, kita berikhtiar, semoga yang tidak wajar paling tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan gitu Pak Saleh. Setelah kita di lapangan berdasarkan saksi yang saya bilang tadi, saksi yang melihat, saksi yang mengetahui, ini semakin jauh dengan laka. Bahkan sampai hari ini kita dengan tim perbantuan hukum dari Kumdam dan juga berkomunikasi dengan penyidik di Polres, ini sudah ada beberapa nama yang sudah digantongi, yang diduga terlibat sebagai pelaku. Bahkan sudah ditemukan di mana tempat almarhum disiksa, korban, seperti apa, rangkaian konstruksi perkara ini sudah terbangun. Jadi kita minta kepada pihak-pihak yang mengetahui ataupun yang bisa memberikan keterangan yang lebih membantu ya, keterangan petunjuk terhadap keluarga dan tim penyidik ada di Polres, kita minta kerjasama yang baik. Mungkin terutama pihak rumah sakit, ya mempercepat ya untuk jenazah dilakukan otopsi. Karena kan justru di situ yang memang menyatakan bahwa ini jenazah yang hari ini korban meninggal karena apa. Ini dulu harus terang ya. Selama ini bagaimana informasi di rumah sakit? Kalau di rumah sakit mereka tidak memberi informasi yang terlalu jauh. Cuman keterangan-keterangan yang bahwasanya jenazah datang, mereka mengeluarkan hasil rujukan. Kita juga mendapatkan keterangan kenapa harus dirujuk. Padahal waktu itu dia butuh bagian saraf ya Bu ya. Sedangkan di rumah sakit ada tenaga medis untuk ahli saraf. Katanya nggak ada. Terus kita coba minta lihat CCTV. Entah kebetulan mungkin di hari itu juga CCTV lagi mati ya. Ya tapi kita mintalah untuk ini siapapun ya, coba bayangin kalau ini di pihak kita. Apapun motifnya, terlepas dari apapun itu, ini korban harus ada kepastian hukumnya. Dan kita sudah melakukan permohonan audiensi kepada Pak Kapolda, bahkan tembusan surat kita Mabes Polri sampai DPR RI Komisi 3, kita meminta untuk ini menjadi atensi. Bahkan ke Panglima TNI sendiri, Kakumdam sudah memberikan laporan ya sama-sama supaya secepatnya perkara ini terang. Jadi ini sekarang kita tahap menunggu kapan jadwal otopsinya keluar. Jadi situ jelas secara medis. Rencana otopsinya? Ini kemarin masih ada sedikit simpang siur informasi kalau pihak rumah sakit daerah, rumah sakit Dr. Fauzia ya, katanya bekerja sama Pemdanya dengan dokter yang ada di Medan, cuma ada permintaan dari keluarga dan sepakat juga dari kita tim hukum ya ke Banda Aceh aja lah. Yang kita tahu kan rumah sakit provinsi sebagai rumah sakit pembina. Tadi terakhir kita komunikasi dengan Pak Kasatnya, surat sudah dimasukkan ke pihak rumah sakit, tinggal menunggu dari mereka. Ini sama-sama perlu kita dorong ya Pak Saleh. Ya. Bu, selain proses hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, kemudian Kumdam, dan juga Polres Biren, sebagai ibu yang melahirkan, ya, Ibu tetap berdoa kepada Tuhan supaya kasus ini dibuka terang-terang, Bu ya. Saya kira kalau Ibu tahajud tiap malam ini Allah akan tunjukkan, Bu ya. Saya selalu sebelum ada yang dampingi saya, setiap malam saya berdoa. Mungkin kalau saya ambil pengacara mungkin kita orang nggak bisa bilang lah. Tidak kuat Bu ya. Tidak kuat. Nah andai kata kasus ini terkuat,
Bagaimana sikap ibu terhadap pelaku? Hukum, Ya, Pak. sesuai dengan perbuatannya. Nah, tiap malam saya berdoa, ya Allah kirimkan orang yang betul-betul tulus membantu saya. Mungkin adik inilah yang dikirim sama Allah buat saya. Untuk gitu. membantu ibu. Untuk membantu saya, untuk mengungkapkan ini anak saya. Setahu ibu, almarhum dulu mungkin ada bermasalah dengan tetangga itu segala macam? Ibu tahu. Ibu tahu ya? Tahu. Masalah seperti apa tuh? Sama ini suami si istrinya istri. dia menikah sama janda. Sama janda. Anak 2. Suaminya tuh di dalam penjara. Jadi waktu dia nikah sering dapat ini ancaman-ancaman gitu. Dari mantan suami. Dari mantan suaminya. Kebetulan pas hari kejadian itu dia telepon saya nih si istri hari kejadian tanggal 28. Ari kan datang ke rumah bilang gini, "Mah, Ari minta duit lah buat apa? Ari udah ada kerja, Ari disuruh ke Cureh nih. Besok Ari ada kerja bawa mobil katanya, mobil serap. Ini Ari mau cepat-cepat mau ke Cureh karena Ari pakai Honda." Mantan suaminya gitu. Nggak lama istrinya telepon istrinya bilang gini, "Mah, bantu kan, Lia udah nggak sanggup lagi sama Bang Ari." "Kenapa?" Saya bilang kayak itu. "Udah dibilang jangan dipakai Honda, dipakainya juga," gitu. "Oh ya nanti kalau pulang nanti Mama bilang," gitu. Itu aja bilang. Honda yang kejadian Honda itu? Honda Honda suaminya. Oh, nggak boleh dipakai. Udah ada SMS juga gitu. Karena SMS yang aneh-aneh disimpan ke HP saya, ke HP bapaknya. Simpan sama dia. Tapi itu disitulah bisa kita alibi, tahu, disitulah kita tahu kalau ini orang ini ancam dia, orang ini gini gitu. Disitulah saya tahu kalau kawan-kawan yang ancam-ancam dia. Itu menjadi atensi dari pihak Pak Putra juga ya? Iya, itu kita jadikan bukti petunjuk. Kita selalu menggelar setiap perkembangan. Makanya saya bilang untuk perkara ini sudah terang ya pasalnya. Nah, jadi tinggal kita bekerja sama yang baik dengan teman-teman penyidik yang ada di Polres Biren. Semoga segera. Sekarang menantu ibu itu masih berhubungan? Istrinya Ari? Telepon-telepon misalnya? Meninggal 7 hari. Sebenarnya kan saya nggak ada masalah sama dia. Saya juga paling sayang juga karena anak saya kan. Karena anak. Nggak ada saya beda-bedaan. Saya sama dia nggak ada saya berbeda-bedaan. Jadi saya datang ke rumahnya, Lia, kok nggak ke rumah, nanti ya Lia sakit. Sejak saya datang itu dia nggak pernah datang lagi, nggak pernah. Sejak 7 hari itu dia nggak pernah datang. Padahal saya nggak marah, nggak ada apa-apa. Makanya di situ juga ada curiga. Ari tinggal di rumah ibu atau di rumah? Kontrak. Oh, kontrak sama ininya ya? Kontrak. Dia sering bicara sama dia. Setelah saya juga ada misalnya curiga gitu. Memang curiga tapi nuduh kan nggak bisa. Cuman kenapa nih anak nih kayak gini kok mengasingkan diri, kalau kenapa dia menjauh dari saya gitu. Namanya kita menantu kan, apalagi suami kita meninggal. Kita kan gini kan, sibuk lah kita kok suami kita meninggal. "Mah yuk mah gini," tapi dia nggak ada respon sedikit pun. Nggak ada sedikit pun nggak ada respon. Nggak ada bahwa misalnya, oh itu suami kita yang meninggal. Saya yuk lah mah kita lapor karena Bang Ari ini bukan kecelakaan nih mah. Ya kan gitu. Tapi dia nggak ada. Sama sekali nggak ada. Akan menjauh dari saya. Pak Putra, sekali lagi ini kira-kira kalau boleh saya kata, walaupun ini butuh proses ya, punya target nggak kasus ini untuk bisa terungkap secara terang-menerang? Iya, target dari kita tim yang pertama ya, pasalnya kita menunggu secepatnya kapan jenazah dilakukan otopsi, karena itu menjadi bukti yang terang ya. Untuk perkara ini dilanjutkan ke status perkaranya kemana ini. Walaupun sekarang udah 351 penganiayaan, ya barangkali di sini temukan perencanaan, bisa jadi ini pembunuhan sudah direncanakan. Jadi kalau targetan kita memang dalam waktu dekat. Tapi kan kita kembali juga kepada teman-teman penyidik ya. Butuh waktu berapa lama untuk mengumpulkan bukti, keterangan, saksi, ya secepatnya lah Pak Saleh.
Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke penyidik polisi terhadap kasus anak Ibu ini? Mudah-mudahan didengar oleh Pak Kapolres Biren. Iya, setiap hari saya mohon sama Kapolres, Bapak Kapolres. Iya. Saya mohon keadilan dari Bapak yang saya tunggu setiap hari. Selama 70 hari sudah saya tunggu. Keadilan dari Bapak. Iya. Dan yang utama keadilan dari Allah, Bu ya. Dari Allah. Karena itulah keadilan yang seadil-adilnya, Bu. Iya, yang seadil-adil dari Allah. Iya. Mudah-mudahan Allah membuka jalan, membuka terang dan mempermudah usaha Pak Putra dan kawan-kawan juga usaha Ibu untuk mencari keadilan. Iya. Ya Bu ya. Saya kehilangan ini juga nih menghadapi. Saya cuma bisa berdoa, Pak. Iya. Saya apalagi kalau Bapak itu kalau ngomong nggak bisa lama, langsung nangis. Bahkan kita khawatir ada tindakan. Iya, Bapak kan juga ikut. Jadi kita khawatir juga ada tindakan-tindakan dari seorang lelaki, apa yang bisa los kan. Cuman ya tetap kita memberi nasihat, jangan sampai. Karena kalau kejanggalan perkara ini kita berangkat dari banyaknya kejanggalan. Dari awalnya kenapa pelapornya bukan dari seorang istri, kenapa dari seorang ibu dan adiknya, terus kita melihat kondisi kendaraan yang tidak ditemukan bekas lakanya, apalagi ini simpang, kita prediksi dia keluar di simpang ini, nggak jauh, sekitar berapa meter, disitulah si korban itu terjatuh. Kalau dia karena laka, kecepatan berapa dia untuk di simpang tersebut? Gitu. Nah, di sekitaran itu juga ada CCTV-nya kok. Karena itu jalan protokol. Mau dari simpang jam ke menuju ke kantor bupati itu di Biren itu jalan protokol. Tidak mungkin dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dan tidak mungkin tidak ada CCTV. Kejanggalan-kejanggalan itu kita berharap seperti kita katakan tadi ya Bu. Karena bagaimanapun perbuatan manusia, ikhtiar manusia, tapi ketika Allah membuka semua ini dengan terang-terang, tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Nah, kita harus hakul yakin ke sana Bu. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini cepat terungkap. Doa Ibu terkabul, biasanya doa seorang ibu terhadap anaknya. Setiap hari saya berdoa. Itu tanpa hijab. Di mimpi beliau sering nampak. Sering mimpi. Walaupun bukan jadi alat bukti, tapi kan bisa jadi bukti petunjuk ya. Iya, saya mimpi. Iya Bu, mimpinya Ari gimana? ajak saya. Mimpi Ari ajak saya, mah yuk ke sana yuk, Ari kasih tunjuk orangnya katanya gitu. Pergi sama dia, ini mah orangnya. Mama ngomong sama dia katanya. Terus saya tanya, kenapa deh, ada apa? Masalah apa? Ari ada utangnya? Bukan, dia jawab gitu. Ari diam aja duduk. Bukan, masalah pribadi katanya gitu. Itu dalam mimpi? Dalam mimpi. Saya tanda mukanya panjang, dia ada jenggot dikit putih kurus. Itu. Terus Ari diam, tuh mimpi lagi, adiknya mimpi. Satu malam tuh semua adik-adiknya dimimpiin sama dia. Yang adik ini jatuh Honda, keluar orang dari LP. Dari LP di simpang sekolah itu kan, ini LP, ini sekolah. Jadi jatuh kereta dia di situ. Keluar orang dari LP nolong adiknya. Terus panggil, Ari, ini adiknya jatuh katanya gitu. Ini adik jatuh, dia bilang tuh kan. Datang Ari, udah Dek pulang aja. Adik takut pulang nih keretanya rusak, nanti takut dimarah. Dia bilang tuh, nggak apa-apa Dek, pulang aja katanya gitu. Iya Bang, gitu. Terus apalagi ini dia sebut nama-namanya. Kau pulang namanya disebut gitu. Terkejut dia, nama-nama disebut. Maka kan kita tambah curiga lagi. Jadi mimpi lagi adik satu lagi gitu juga, itu orang itu juga. Nah, orang itu juga, memang dia misalnya, yang di Medan, saya berdoa. Tapi sudah disampaikan ya ke Pak Putra nama itu ya. Pak Putra udah berrahasia. Setiap ada perkembangan kita gelar perkara nanti ke Kumdam juga. Karena kita percaya Bu ya, kita yakin tidak ada kejahatan yang sempurna. Dari kawan-kawan pun. Pasti cepat atau lambat. Itu pasti terungkap. Cuma tinggal terkadang menyimpan bangkai pasti akan. Iya. Baik Pak Putra, makasih. Bu Ijra, terima kasih. Malam ini sahabat sisi lain saya memang kehilangan narasi karena saya bisa merasakan gimana kesedihan dari Ibu Ijra ini, putra kesayangannya. Laki-laki yang pertama Bu ya? Yang pertama. Yang pertama. Walaupun ya saya lebih muda dari Ibu Ijra, tapi saya juga punya anak laki-laki dan perempuan, jadi saya bisa
bisa merasakan kesedihan itu. Karena Dan saya juga sudah beberapa kali atau setidaknya sering menangani dalam rangka investigasi jurnalistik kasus-kasus seperti ini. Dan saya juga bisa melihat betapa sabarnya Pak Putra dan kawan-kawan dari 911 Hotman Paris perwakilan Aceh ini. Ibarat mencari benang kusut, harus pelan-pelan ini Pak ya. Itu butuh kesabaran memang untuk mengungkap sebuah tabir gelap dari sebuah peristiwa. Tapi seperti kita katakan tadi, sepandai-pandai tupai melompat, sesekali pasti akan jatuh juga. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan Ibu Ijra pada dalam salat wajibnya, dalam salat tahajudnya akan mempercepat kasus ini terungkap. Karena doa seorang ibu tanpa hijab. Usaha-usaha ikhtiar yang dilakukan Pak Putra dan kawan-kawan juga akan semakin membuka mata dari aparat penegak hukum agar keadilan memang milik semua orang. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan itu orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.